Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Reni Elgita Librando Nasution di channel kesayangan kita, YNR Farms. Teman-teman, ini kita mau bahas lagi nih. Kemarin kan sudah bahas ya tentang skabies. Skabies salah satu penyakit gangguan kulit. Ada lagi saya kali ini mau bahas tentang yang gangguan penyakit kulit yang simpel sekali. Yang apa, Dok? Pernah kan pasti dengar. Namanya itu bahasa awamnya mirip jerawat, tapi gak bisa disepelein. Sebenarnya bukan jerawat juga sih. Jadi nama bahasa medisnya itu furunkulosis ya. Nama bahasa medisnya furunkulosis. Furunkulosis itu apa sih, Dok? Jadi furunkulosis itu adalah gangguan atau dia peradangan di bagian kulit kita ya, di bagian folikel rambutnya. Nanti biasanya dia meradang merah gitu kan. Ada nanahnya, teman-teman. Awal muncul itu biasanya kecil aja. Nah, kalau dia di muka ya dianggap tadi itu kayak jerawat gitu kan, atau di punggung dia kayak jerawat punggung nih gitu kan. Kayak di rambut merah-merah sedikit nih, paling pas nggaruk-nggaruk luka. Padahal kita bahas dulu sebelum lanjut ya. Penyebabnya tadi kan sudah pengertian ya. Sekarang penyebabnya karena apa, Dok? Karena bakteri, teman-teman. Bakteri, jadi dia menginfeksi di jaringan kulitnya tadi itu, yang folikel rambut meradang karena kerja si bakteri tadi. Akhirnya muncul tuh nanah kan. Nah, terus di kepala juga kayak gitu. Folikel rambut di kepala kan banyak sekali ya. Pernah nggak ngeluhkan atau pernah nggak nemuin gitu di kulit kepalanya tuh kayak merah gitu loh, teman-teman. Nah, itu salah satu furunkulosis ya. Udah tadi penyebab. Terus kenapa sih, Dok, kok dokter anggap itu berbahaya? Berbahayanya gini, teman-teman. Dia kan sepele banget, kecil kan, kayak jerawat gitu. Saya barusan ini itu kan nemuin ya pasien ibu-ibu. Beliau itu dia awalnya kayak jerawat gitu di badannya, kayak merah gitu kan. Dianggap beliau itu sepele, ini jerawat nih karena kebetulan kita perjalanan jauh, Dok, sampai 4-5 hari gitu kan, jalur darat gitu. Jadi mungkin karena gerah nggak mandi aja, Dok, gatal-gatal gitu kan. Jadi saya garuk-garuk gitu aja gitu. Terus ada kayak nanah kecil gitu, Dok. Dia di kulit itu merah. Saya penasaran, pikir saya ini jerawat nih. Saya cutis, Dok, gitu. Apa ya bahasa Indonesia? Dipecahin gitu loh, teman-teman. Dicutis sendiri sama tangannya si ibu. Jadi kan pas dicutis keluar tuh sudah tuh nanahnya. Ibunya mikirnya udah lega kan. Oh, kan pecah juga nih. Udah nggak perlu lagi penanganan. Beliau nanganin sendiri. Ngasihlah salep ya, beli sendiri keluar, ngasih salep, katanya untuk menghentikan radang. Dipakai tuh salep, awalnya membaik, teman-teman. Tapi setelah itu, loh, kok kayaknya masih ada kayak merah gitu, kulit saya kok kayak agak tebal, Dok. Kebetulan beliau itu di daerah payudara ya, di bagian atas. Nah, jadi beliau kasih lagi salepnya, terus agak gatal nih, Dok. Jadi saya garuk-garuk gitu loh, Dok. Terus tiba-tiba, Dok, saya kaget, Dok. Jadi kayak besar gitu loh, Dok. Apa ya, Dok? Ini bisul atau apa nih, Dok? Maaf, kata beliau kan. Beliau lihatkanlah dari gambarnya tadi. Setelah kita periksa, jadi gini, furunkulosis itu dia bisa menjadi abses. Bahasa medis artinya abses itu dia jadi bisul besar yang nanahan gitu kan. Dia nanti pecah lah. Itu kalau udah sampai kayak gitu, itu yang bahaya, teman-teman. Kalau dia bakterinya banyak gitu kan, terus misal orangnya juga ada gula gitu, higiennya orang tersebut itu tidak baik gitu, kebersihan tidak baik, semakinlah infeksinya meradang. Kalau semakin meradang ya mau nggak mau udah nggak mempan lagi kita nih kalau pakai obat oles atau tambah obat minum. Jadi ada tindakan medis selanjutnya. Apa, Dok? Dioperasi lah. Mesti kalau dengar operasi pada takut, ya kan? Tapi mau gimana coba?
kalau udah jadi parah kayak gitu harus kita operasi, namanya kita insisi, kita belah. Jadi yang bisul tadi, ini bisulnya tadi itu udah yang besar kan, akhirnya karena radang kita belah untuk tujuannya mengeluarkan si nanahnya sama bakterinya. Kita insisi namanya ya, insisi abses, kita keluarkan, kita bersihkan, pokoknya dilakukanlah situ rawat lukanya semuanya. Terus furunkulosis ini kan kalau dia satu-satu titik itu nama furunkulosis. Kalau dia bergabung membentuk beberapa furunkulosis itu namanya karbunkel ya. Bahasa keren medisnya karbunkel. Nah, sedikit-sedikit saya ngasih nih bocoran bahasa medis ya. Karbunkel ini adalah kumpulan dari furunkulosis. Harapan saya sih kalau kita terkena seperti ini jangan disepelekan, apalagi terlebih kita kalau tangannya tuh suka gatel gitu kan ya, pengen cutis-cutis gitu, penasaran ya, gemes gitu kan, dicutis-cutis sendiri akhirnya meradang. Sebaiknya sih kalau sudah lebih dari 3 harian keluhannya nggak membaik gitu kan, saran saya ke dokter deh. Nggak ke dokter spesialis juga nggak apa-apa, ke dokter umum juga bisa ditanganin, ini masuk kompetensi kita juga ya. Jadi biar segera dilakukan penanganan. Harapannya jangan sampai teman-teman itu nanti harus dilakukan tindakan bedah insisi tadi ya. Nah gitu. Obatnya apa sih dok? Nah kalau obat itu harus tetap ke dokter dong. Nanti ada obat yang dikasih obat minum, anti nyerinya, antibiotiknya, anti radangnya, sama ada salep jika itu diperlukan ya. Jadi beda-beda nih penanganannya, nanti tergantung lihat saat kita periksa seperti apa ya. Kalau dia lukanya sudah pecah gitu kan, penanganan selanjutnya apa? Nanti ada kita KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap pasien gitu teman-teman. Sederhana sekali ya, simple ya, kelihatannya sepele sekali, tapi bisa dampaknya bahaya kalau dibiarkan begitu saja gitu. Lebih sepele sepertinya daripada skabies ya, tapi sangat berbahaya kalau dibiarkan berlarut-larut ya teman-teman. Jangan lupa tolong kalau lebih dari 3 hari atau si furunkulosis tadi semakin mengganggunya seperti apa dok? Semakin memerah, semakin gatal, semakin membesar, kok semakin nyeri kadang-kadang. Udah deh, gak usah pikir panjang lagi, gak usah cari-cari obat-obat yang lain ABCDZ lain, gak usah coba-coba sama kulitnya ya, harus bawa ke dokter biar harapannya jangan sampai dilakukan tindakan bedah. Oke, mungkin sekiranya itu dulu informasi dari saya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Teman-teman jangan lupa nih kasih masukan terus ya buat channel kita ini biar kita semakin berkembang menjadi lebih baik lagi. Kritik dan sarannya itu sangat kita terima dan sangat kita tunggu ya. Saran misalnya pengen bahas ini dok gitu, bahas itu dok, silahkan sampaikan saja di channelnya kita YNR Farms ya. Terima kasih banyak semuanya, sangat terima kasih banyak, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti di pembahasan medis selanjutnya itu lebih asik lagi, lebih seru lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.